Permintaan minyak kelapa sawit mentah atau CPO sudah sangat semakin terkenal di kancah dunia internasional. Salah satu penerbangan di Singapura sudah mewajibkan penggunaan bahan bakar berkelanjutan atau biofuel mulai di tahun 2026 mendatang. Inisiatif penggunaan biofuel tersebut adalah bagian dari cetak biru atau blueprint yang dikembangkan oleh otoritas penerbangan sipil di Singapura, yaitu sebagai langkah untuk pengurangan karbon. Sebagai permulaan, pemerintah Singapura menargetkan peningkatan bahan bakar berkelanjutan sebesar 1% dan akan dimulai pada tahun 2026. Mereka menargetkan akan meningkatkan menjadi antara 3% dan 5% di tahun 2030, tergantung pada perkembangan global dan kondisi pasokan bahan bakar. Menteri Transportasi Singapura Jae Hong Tat mengatakan bahwa dampak dari kebijakan ini akan meningkatkan permintaan pada produsen bahan bakar yang berkelanjutan. Hal ini akan memberikan sinyal permintaan yang penting kepada produsen bahan bakar dan memberi mereka insentif untuk berinvestasi pada fasilitas produksi baru atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang produsen bahan bakar berkelanjutan atau biofuel ini, tidak lepas dari peran minyak kelapa sawit, karena minyak sawit ini digunakan sebagai salah satu bahan bakar nabati. Di Indonesia kita tahu ada PT Pertamina yang memproduksi bioaftur. Ini adalah bahan bakar nabati yang berasal dari campuran aftur dan minyak kelapa sawit 2,4%. Industri bioaftur sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa. Dalam teknologi mesin pesawat saat ini, beberapa sudah bisa mengkombinasikan sekitar 50% bioaftur dari komposisi total bahan bakar. Ini berarti bahwa perbandingan campuran antara bioaftur dan aftur konvensional dari bahan bakar fosil adalah 50-50. Dengan begitu, kita melihat peluang permintaan bioaftur pada industri penerbangan yang semakin meningkat. Tentu ini akan sejalan dengan produksi minyak sawit yang diharapkan akan terserap untuk produksi bioaftur. Selain bioaftur, penggunaan minyak sawit juga terserap untuk bahan bakar nabati biodiesel 35% atau B35. Sejak Agustus 2023 kemarin, B35 ini secara resmi naik dari sebelumnya B30. Ini berarti bahwa campuran minyak sawit yang dimasukkan pada bahan bakar minyak meningkat dari sebelumnya 30% menjadi 35%. Direncanakan ke depan, persentase campuran ini akan dinaikkan dari 30% menjadi 40%. Hal ini tentu saja juga akan meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit ke depannya. Peningkatan permintaan ini juga diharapkan bisa terakselerasi lebih positif pada persiapan jelang Lebaran atau Idul Fitri tahun ini. Seperti yang kita tahu bahwa selain untuk energi, minyak sawit secara luas lebih banyak digunakan untuk minyak goreng. Kita melihat bagaimana permintaan minyak sawit ke depan akan semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan diuntungkan karena menjadi produsen terbesar minyak sawit di kancah global. Di pasar dunia, produk sawit dari Indonesia menguasai pasar lebih dari 50%. Kemudian baru diikuti oleh Malaysia sekitar 25% dan sisanya gabungan dari negara lain. Melalui dari data Badan Pusat Statistik, pada Januari 2024, Indonesia sudah mengekspor minyak sawit sebesar 2,04 juta ton. Ini naik dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,75 juta ton. Dalam periode yang sama, nilai ekspor juga meningkat dari 833,63 juta US dollar menjadi 835,61 juta US dollar. Hanya saja dalam basis tahunan, nilai ekspor minyak cenderung terkontraksi lantaran pergerakan harga komoditas minyak sawit belum terlalu atraktif. Ditambah lagi harga substitusi minyak nabati lain seperti kedelai, bunga matahari, dan kanola masih cenderung lebih murah.